Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang pengujian substantif atau substantif tes dari pemeriksaan kas dan setara kas. Nah, mari kita lihat. Kita sudah membahas pendahuluannya, sudah membahas TOC, dan akan membahas substantifnya. Sekilas TOC kas dan setara kas untuk mengingatkan kembali bahwa Anda pastikan di dalam dokumen yang Anda periksa itu ada nomor dokumennya, atau apakah nomor urutnya tercetak dan bahkan lebih baik berurut. Kemudian apakah ada tanggal transaksinya, kemudian apakah ada tanda tangan penerima kas, apakah ada otorisasi dari pihak yang berwenang dalam pengeluaran kas, dan kebetulan formulasi perhitungan juga ini bisa Anda jalankan dalam test of control ya, formulasinya ya. Ini dikatakan juga dual purpose test. Nah, secara umum yang dilakukan itu adalah dalam substantif test, atau pada saat ini Anda fokus ke saldo ya. Kalau test of control, pengujian pengendalian, Anda fokus kepada pengendalian, Anda fokus kepada dokumen ya. Nah, sekarang Anda fokus kepada saldo. Mari kita lihat. Yang pertama tentu Anda siapkan adalah schedule utama. Schedule utama dari kertas kerja pemeriksaan. Ya. Nah, kemudian setelah Anda siapkan schedule utamanya, berapa saldo kas kecil, berapa saldo kas di bank, berapa saldo cash on hand, lalu bank A berapa, bank B berapa, bank C berapa, bank rupiah berapa, bank dolar USD berapa. Setelah disiapkan top schedule-nya atau schedule utamanya, maka Anda harus lakukan yang namanya cash count atau cash of name. Nah, namun harus Anda ingat, cash count atau cash of name itu dilakukan sebaiknya secara mendadak dan serentak. Kenapa? Karena ketika direncanakan Anda melakukan cash of name atau cash count, maka tentu uangnya akan dipersiapkan oleh si pemegang kas tersebut. Misalnya Anda akan bilang, Bu, Pak, besok kita akan melakukan cash of name ya. Maka mereka yang memegang kas tersebut tentu akan melakukan persiapan agar jumlah kas yang mereka pegang sama dengan catatan yang mereka bukukan. Makanya itu akan menjadi hal yang dalam tanda kutip akan menjadi hal yang sia-sia saja. Jadi untuk melakukan cash of name atau cash count itu lakukan secara mendadak dan serentak sehingga tahu betul bagaimana posisi kas yang ada, apakah sesuai dengan catatan apa tidak. Lalu hasilnya apa? Hasilnya Anda bikin berita acara pemeriksaan kas ya, berapa jumlah uangnya dan berapa catatan. Oke. Nah, ketika tidak dapat dilakukan cash of name, maka Anda harus lakukan konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari bagian pemegang uang atau dari kasir misalnya. Oke. Nah, bagaimana melakukan cash of name? Ya, Anda saksikan si pemegang kas tersebut sebaiknya yang melakukan perhitungan, lalu Anda menyaksikan perhitungan sendiri. Ya, akan lebih baik ketika tidak Anda yang memegang uangnya, tapi Anda menyaksikan mereka yang menghitung di hadapan Anda. Dan Anda harus pastikan bahwa tidak ada yang tercecer. Nah, di sini ada saldo menurut kas per tanggal 31 Desember, kemudian mutasi dari tanggal berapa, kemudian nah ini yang dalam melakukan perhitungan fisik itu di sini nih. Ada berapa uang tunainya dan berapa uang kertasnya, uang tunai, uang koinnya berapa misalnya. Nah, di sini. Lembar uang 50.000 itu berapa lembar? 20.000 berapa lembar? 10.000 berapa lembar? 5.000 berapa lembar dan seterusnya. Lalu pecahan uang keping 500 berapa? 100 berapa? 50 berapa? Nah, seluruhnya nanti dijumlahin. Ya, jadi artinya nanti memang dalam perhitungan langkah awal itu adalah susun dulu uangnya per satuan uangnya. Lalu setelah itu dikalikan berapa? Lalu bisa terlihat di sini. Nah, ini lanjutannya. Lalu berapa nanti jumlah uang tunai? Ya, uang kertas berapa? Pecahan berapa? Uang koin berapa? Lalu kemudian surat-surat berharga ada nggak? Nah, berapa? Lalu kemudian bon-bon yang belum diperhitungkan, ya, bon hasil pembelian, ya, pembelian barang itu berapa? Lalu dijumlahkan berapa jumlah uang tunainya. Nah, lalu tentu nanti jika jumlah antara uang tunai yang Anda hitung, jumlah kas yang Anda hitung dengan jumlah yang ada secara fisik ya,
dengan jumlah kas yang ada dalam catatan, ketika sama, that's okay, nggak masalah. Namun ketika terjadi selisih lebih besar atau lebih kecil, ya lebih banyak jumlah fisik daripada catatan atau lebih sedikit fisik daripada catatan, tentu Anda harus mencatat selisihnya. Lalu nanti harus di berita acara ini, ya ini kan berita acara pemeriksaan kas atau cash count sheet, ini ditandatangani oleh auditor, oleh Anda sebagai auditor, lalu ditandatangani oleh kasir, dan nanti ditandatangani juga oleh bagian yang memimpin fungsi tersebut. Oke. Lalu setelah melakukan perhitungan fisik atau sembari melakukan perhitungan fisik, tim yang lain kirim konfirmasi bank. Konfirmasi bank itu seluruh rekening-rekening giro yang ada di perusahaan itu dikirim konfirmasi ke bank. Ditanyakan ke bank, apakah betul saldonya segitu. Jadi misalnya di perusahaan, di bank itu saldo perusahaan A, dia memiliki saldo rekening giro di bank itu ada misalnya 5 miliar. Nah, untuk saldo 5 miliar tadi, rasanya tidak mungkin Anda minta uangnya dan lalu Anda hitung fisiknya. Kenapa? Karena memang tidak perlu. Ya, karena uangnya memang ada di bank. Dan bank itu adalah salah satu pihak ketiga yang datanya bisa dipercaya dalam audit. Jadi Anda tidak perlu menghitung fisiknya, hanya minta saja, tanyakan saja ke bank tersebut, benar nggak klien Anda ini punya saldo sekian, punya saldo 5 miliar di bank tersebut. Begitu di bank ABC, bank CDE, bank EFG, Anda minta saldo-saldonya. Lalu Anda sesuaikan dengan saldo yang ada dicatat oleh perusahaan. Ya, ini contohnya. Permintaan konfirmasi bank, oke, yang dilakukan oleh klien, ya, bukan diminta oleh auditor tapi diminta oleh klien. Lalu kemudian nanti akan dibalas oleh si bank. Nah, misalnya ini saldo rekeningnya PT Sari Adam Trading, nomor rekeningnya sekian dan jumlahnya adalah 121 juta sekian. Nah, lalu nanti Anda analisis, lalu Anda cocokkan dengan yang ada di catatan. Ya. Jadi kemudian lagi Anda minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, ya. Karena kemungkinan ada selisih pencatatan antara saldo bank dengan saldo yang dicatat oleh perusahaan, maka Anda minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Lalu kemudian Anda tentu saja harus mereview jawaban dari konfirmasi bank tadi. Anda review, lalu kemudian Anda juga minta catatan atau notulen rapat atau perjanjian kredit. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Jangan-jangan rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan di suatu bank tadi ternyata saldonya tidak liquid. Artinya ada perjanjian-perjanjian tertentu bahwa uang itu tidak bisa digunakan dan seterusnya. Nah, itu harus dipelajari. Anda harus pastikan bahwa kas dan setara kas itu liquid. Oke. Nah, lalu kemudian yang tidak bisa, yang sebaiknya Anda lakukan adalah Anda memeriksa interbank transfer lebih kurang 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Ya, interbank transfer, misalnya perusahaan memiliki 2 rekening antara Bank ABC dan CDE. Apakah ada interbank transfer antar mereka? Misalnya perusahaan bisa saja menggunakan satu rekening khusus untuk pembayaran gaji, dan pembayaran gaji tersebut uangnya masuk dari rekening yang lain. Nah, Anda pastikan apakah ada interbank transfer 1 minggu sebelum dan sudah tanggal neraca. Oke. Untuk apa? Untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Artinya bisa saja suatu rekening itu digelabungkan dengan rekening yang lain jumlahnya, tapi dengan teknik tertentu sehingga memang kelihatan kasnya kelihatan banyak. Ya, di suatu rekening kasnya bertambah, tapi di rekening yang menambah tadi jumlahnya tidak kelihatan berkurang. Oke. Kemudian periksa subsequent payment dan subsequent collection. Artinya apa? Periksa penerimaan dan penagihan setelah tanggal neraca. Apakah ada uang masuk dan uang keluar setelah tanggal neraca? Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah, ini bisa terkait dengan hutang dan piutang nanti, untuk memastikan apakah benar-benar uangnya akan masuk dari sisi piutang dan memastikan apakah uangnya benar-benar keluar untuk dari sisi hutang. Untuk memastikan bahwa hutang dan piutang itu bukan merupakan transaksi fiktif. Ya, tapi ke dalam kas ini juga harus dipastikan subsequent payment dan
subsequent collection-nya, sampai dengan mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Lalu harus Anda perhatikan adalah konversi valuta asing. Jadi pastikan bahwa si klien tadi sudah mengkonversikan mata uang asingnya ke dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah BI. Kurs tengah BI yaitu kurs beli ditambah kurs jual dibagi 2 per periode akuntansi, ya, pada akhir periode. Nah, lalu kemudian ketika terjadi ketidaksesuaian antara catatan dengan fisik kas, atau ketika terjadi ketidaksesuaian antara yang seharusnya dicatat dengan yang sudah dicatat, maka buatlah daftar koreksi jika diperlukan, atau buatlah usulan jurnal penyesuaian, ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah harus pastikan bahwa penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan itu telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, itu yang terakhir. Jadi deretan-deretan tadi adalah merupakan prosedur, ya. Jadi substantif test adalah pemeriksaan kewajaran saldo, merupakan prosedur-prosedur yang atau langkah-langkah atau urutan kerja yang disajikan bagi auditor untuk memeriksa, dalam hal ini akun kas dan setara kas. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.